Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada adik-adik sekalian. Terima kasih atas kesempatannya. Semoga masih semangat ya untuk kuliah perpajakan pada siang hari ini. Oke, di siang hari ini saya akan membahas materi yang pertama yaitu pengantar perpajakan, di mana di materi yang pertama ini saya akan membahas sedikit tentang hukum pajak atau hukum perpajakan. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Jadi, sejak dari kita lahir, kita itu sudah menikmati yang namanya pajak atau manfaat dari pajak. Mulai dari akses jalan, tenaga listrik yang kita gunakan di rumah, atau bahan bakar minyak yang dihasilkan oleh PT Pertamina itu bersumber dari pajak. Ada juga layanan-layanan kesehatan seperti layanan kesehatan di puskesmas, posyandu, atau rumah sakit pemerintah. Dan yang paling penting itu kayak subsidi obat atau imunisasi yang kita dapat, atau contohnya kayak yang lagi tren sekarang itu vaksin COVID-19. Itu semua dibiayai dari hasil pajak yang dipungut oleh pemerintah kepada masyarakat. Menurut Kate Nightingale, dalam bukunya yang berjudul Taxation, Theory and Practice, menyatakan bahwa pajak itu sudah ada sejak awal kelahiran masyarakat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang terorganisir. Dan di Indonesia, pajak itu mendominasi sebagian besar pos penerimaan dalam negeri. Ini terlihat dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Kalau boleh dilihat, di bagian pendapatan, dominasi pendapatan yang terbesar itu bersumber dari pajak. Makanya pajak ini merupakan penerimaan terbesar di negara kita. Oke, jadi dari yang saya jelaskan tadi, kita dapat menarik pengertian bahwa pajak itu adalah yang pertama kontribusi wajib kepada negara atau iuran wajib kepada negara. Yang kedua, pajak tadi sifatnya terhutang baik oleh orang pribadi. Orang pribadi ini adalah diri kita sendiri atau perseorangan atau badan. Badan di sini dimaksudkan itu adalah badan pemerintah atau badan usaha. Dan yang ketiga, pajak itu sifatnya memaksa karena pajak ini diatur di dalam undang-undang. Dan yang keempat, pajak itu ketika kita membayar pajak, kita tidak mendapatkan imbalan secara langsung dari hasil kita membayar pajak, tetapi imbalan yang kita dapat itu secara tidak langsung. Seperti yang saya jelaskan di awal, kita bisa merasakan akses jalan yang bagus, atau subsidi kelistrikan melalui PLN, atau subsidi bahan bakar minyak, atau juga pelayanan kesehatan, pelayanan pemerintah yang kita dapatkan itu merupakan imbalan secara tidak langsung yang kita dapat dari membayar pajak. Dan yang terakhir, pajak ini digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Jadi ketika kita membayar pajak, dari pajak itu akan diolah oleh pemerintah untuk kegiatan atau program-program yang bertujuannya untuk memajukan atau meningkatkan kemakmuran rakyat. Oke, selanjutnya perbedaan pajak dengan pungutan lainnya. Yang pertama, perbedaan pajak dengan retribusi. Kalau pajak, seperti yang sudah kita jelaskan di pengertian tadi, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa, berdasarkan undang-undang, dan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Ini untuk pajak. Tetapi untuk retribusi ini berbeda dengan pajak. Retribusi pada umumnya memiliki kontraprestasi langsung karena pembayaran retribusi tersebut semata-mata ditujukan untuk mendapatkan prestasi tertentu dari pemerintah. Contohnya kayak ini, kalau retribusi itu contohnya misalnya iuran IMB, izin mendirikan bangunan, atau iuran karcis terminal,
atau juga iuran parkir. Nah, ini yang dimaksud dengan retribusi. Retribusi ini tidak diatur di dalam undang-undang, tapi retribusi itu diatur oleh peraturan daerah yang dikeluarkan oleh bupati ataupun wali kota. Selanjutnya, pajak versus sumbangan. Kalau sumbangan ini tidak boleh dicampur adukan dengan retribusi. Dia lebih berbeda lagi dari retribusi. Meskipun sumbangan ini kita tidak mendapatkan manfaat secara langsung, karena sumbangan ini bukan merupakan hal yang wajib. Istilahnya itu tidak ada hal yang memaksa kita untuk mengeluarkan sumbangan. Sumbangan ini tidak diatur dalam undang-undang, tidak diatur dalam peraturan daerah lainnya. Sumbangan ini sifatnya tidak memaksa. Selanjutnya, penggolongan pajak. Penggolongan pajak ini ada 3. Yang pertama, kewenangan memungut. Yang kedua, golongan. Yang ketiga, sifatnya. Kalau menurut kewenangan memungut, pajak itu digolongkan menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Kalau pajak pusat itu adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contohnya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai barang mewah, dan bea materai. Tapi kalau untuk pajak daerah ini dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membayar rumah tangga daerah. Contohnya pajak reklame, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran. Nah, selanjutnya penggolongan pajak berdasarkan golongan. Kalau berdasarkan golongan itu ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Untuk pajak langsung itu pajak yang pembebanannya itu tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi menjadi beban langsung bagi si wajib pajak yang bersangkutan. Contohnya pajak penghasilan. Misalnya, saya sebagai karyawan di YPP, saya mempunyai nomor pokok wajib pajak. Jadi, setiap saya mendapatkan penghasilan dari YPP, saya langsung dipotong oleh pajak penghasilan. Pajak penghasilan ini langsung dibebankan kepada saya sebagai wajib pajak yang bersangkutan. Sedangkan pajak tidak langsung itu adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain. Contohnya pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai ini misalnya kita membeli mobil nih, kita membeli mobil seharga 100 juta. Ada PPN-nya kan, PPN-nya itu sebesar 10%, berarti 10 juta. Nah, beban PPN ini bisa kita kreditkan dengan pajak masukan. Ini bisa kita bahas lagi nanti di bagian pajak pertambahan nilai. Sedangkan kalau untuk menurut sifatnya, pajak itu terdiri dari pajak subjektif dan pajak objektif. Kalau pajak subjektif itu berdasarkan subjeknya. Contohnya pajak penghasilan, dan kalau untuk pajak objektif didasarkan pada objeknya. Contohnya pajak pertambahan nilai. Oke, selanjutnya yaitu sistem pungutan pajak. Nah, sistem pemungutan pajak di sini ada 3 sistem. Yang pertama itu Official Assessment System, yang kedua adalah Self-Assessment System, dan yang ketiga adalah Withholding System. Untuk Official Assessment System di sini, pemerintah itu menentukan besar dan kecilnya pajak terhutang. Jadi, besar atau kecilnya pajak terhutang itu ditentukan oleh Fiskus. Fiskus di sini adalah petugas pajak, mereka yang menghitung, mereka yang menghitung dan menentukan besarnya pajak, sehingga di sini wajib pajak hanya perlu membayar pajaknya saja. Nah, di sini di Official Assessment System itu ada cirinya. Yang pertama itu kewenangan untuk menetapkan besarnya pajak itu ditetapkan oleh si petugas pajak itu sendiri atau si Fiskus. Yang kedua, wajib pajak bersifat pasif. Kenapa dia bersifat pasif? Karena wajib pajak itu hanya taunya membayar pajak itu saja. Dan yang ketiga,
hutang pajak itu timbul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak, di mana seharusnya hutang pajak itu timbul setelah kita melakukan surat penyampaian pajak. Nah, di sini contoh dari penerapan Official Assessment System itu adalah pajak bumi dan bangunan, di mana sekarang ini pajak bumi dan bangunan itu sudah dikelola oleh pemerintah daerah masing-masing, di mana pemerintah daerah hanya mengirimkan surat ketetapan pajak saja kepada warganya masing-masing, sehingga warga itu hanya tinggal membayar pajaknya saja, tidak perlu membuat surat pelaporan pajak lagi. Dan yang kedua itu self-assessment system, di mana di sini self-assessment system ini adalah kebalikan dari official assessment system. Kalau di self-assessment system, wajib pajak di sini diberikan kewenangan untuk memperhitungkan, melaporkan sendiri beban pajak yang harus dibayar. Jadi di sini si wajib pajak itu lebih ditekankan untuk mandiri dalam menghitung pajaknya. Jadi dia menghitung sendiri, kemudian membayar pajaknya dan melaporkan. Nah, selanjutnya kalau withholding system, di sini kewenangan untuk memotong atau memungut besaran pajak yang terhutang itu ditentukan oleh pihak ketiga. Contohnya seperti pajak penghasilan. Pajak penghasilan tadi, seperti yang saya contohkan di awal, itu dipotong dan dipungut oleh pihak lain, bukan oleh petugas pajak ataupun oleh wajib pajak itu sendiri, tapi ada pihak ketiga. Oke, selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Di sini asas pemungutan pajak itu ada 3. Yang pertama itu asas tempat tinggal, asas kebangsaan, dan asas sumber. Kalau untuk asas tempat tinggal itu berarti negara itu mempunyai hak untuk memungut pajak dari seluruh penghasilan wajib pajak berdasarkan tempat tinggal wajib pajak. Jadi mau tinggal dimanapun di Indonesia ini, kalau dia masih tinggal di Indonesia, dia akan tetap dipungut pajak sesuai dengan peraturan undang-undang yang ada di Indonesia. Yang kedua, asas kebangsaan. Asas kebangsaan di sini pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Asas ini diperlakukan kepada setiap orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia untuk membayar pajak. Contohnya nih, misalnya ada warga negara asing yang bekerja di Indonesia, misalnya ada perusahaan asing yang dimana karyawannya itu sebagian besar terdiri dari orang asing, maka orang asing tersebut dia bekerja di Indonesia tetap dikenakan pajak penghasilan walaupun dia berkebangsaan di luar dari Indonesia. Dan yang ketiga itu asas sumber. Di sini negara itu mempunyai hak untuk memungut pajak atas penghasilan yang bersumber dari suatu negara yang memungut pajak. Yang kemudian itu adalah cara pemungutan pajak. Cara pemungutan pajak itu juga ada 3. Yang pertama stelsel nyata atau real stelsel, yang kedua stelsel anggapan atau fictive stelsel, dan yang ketiga adalah stelsel campuran. Nah, stelsel nyata atau stelsel real di sini berarti pengenaan pajak didasarkan pada objek. Objek di sini berupa penghasilan yang nyata. Jadi, pengenaan pajak didasarkan pada penghasilan yang nyata, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah penghasilan sesungguhnya dapat diketahui. Jadi, simpelnya tuh seperti ini. Setelah kita tahu nih, penghasilan kita berapa dalam suatu periode. Nah, setelah kita tahu penghasilan kita yang sebenarnya, baru bisa dikenakan pajak. Kalau untuk stelsel anggapan atau fictive stelsel, ini pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang telah diatur dalam undang-undang. Misalnya, penghasilan kita pada tahun 2021 itu dianggap sama dengan penghasilan kita pada tahun 2020. Jadi, pajak kita pada tahun 2021 itu sama dengan pajak kita pada tahun 2020. Karena di sini kita pakai stelsel anggapan. Tapi kalau kita pakai stelsel nyata, kita mesti mengetahui dulu berapa sih jumlah penghasilan real kita sampai akhir 2021 baru kita tentukan pajak penghasilannya. Nah, kalau untuk stelsel campuran ini adalah kombinasi dari stelsel nyata dan stelsel anggapan.
di mana di sini pada awal tahun biasanya pajak itu dihitung berdasarkan anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan sebenarnya. Untuk struktur tarif pajak, yang pertama itu tarif pajak proporsional atau tarif pajak sebanding. Di sini yang dimaksud dengan tarif pajak proporsional yaitu persentase tetap terhadap jumlah berapapun yang menjadi dasar pengenaan pajak. Contohnya tarif 10% untuk PPN. Jadi misalnya berapapun nilai dasar pengenaan pajak, mau itu 100 juta, 500 juta, bahkan 1 miliar, pajak pertambahan nilainya dari penyerahan barang dan jasa itu PPN-nya tetap 10%. Jadi nilainya itu sebanding. Selanjutnya yaitu yang kedua, tarif pajak progresif. Di sini tarif pajak progresif itu tarif pajak yang presentasenya menjadi lebih besar apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Contohnya, pajak penghasilan. Semakin besar penghasilan yang kita dapat, maka akan semakin besar pula pajak penghasilan yang akan dikenakan. Dan yang ketiga, ini adalah tarif pajak degresif. Degresif ini maksudnya tarif pajak yang presentasenya semakin menurun apabila jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak semakin besar. Dan yang terakhir, tarif pajak tetap. Tarif pajak tetap ini ditetapkan apabila jumlah yang tetap atau sama besarnya terhadap berapapun dengan jumlah yang menjadi dasar pengenaan pajak. Jadi mau berapapun dasar pengenaan pajaknya, nilainya akan tetap. Contohnya, tarif bea materai. Kalau dulu kita masih berlaku misalnya, kalau kita penyerahan barang dengan nilai di bawah 500.000 itu pakai materai Rp3.000. Di atas 1 juta itu pakai materai 6.000. Tapi mulai 1 Januari 2021 mau berapapun transaksinya kita pakai tarif bea materai sebesar Rp10.000. Oke, jadi perlawanan pajak itu ada dua. Yang pertama itu perlawanan pasif dan yang kedua itu adalah perlawanan aktif. Kalau untuk perlawanan pasif artinya perlawanan itu diinisiasi atau diinisiatif oleh bukan dari wajib pajak itu sendiri, tetapi dari keadaan yang ada di sekitar wajib pajak itu. Nah, hambatan-hambatan ini mempersulit pungutan pajak dan mempunyai hubungan erat dengan struktur ekonomi suatu negara dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk dengan teknik pungutan pajak itu sendiri. Seperti contohnya misalnya struktur ekonomi. Pajak penghasilan yang ditetapkan pada masyarakat negara agraris itu lebih rendah dari pajak penghasilan yang ditetapkan pada masyarakat industrialis atau perkembangan intelektual moral penduduk. Nah, seperti misalnya kita investasi emas atau menyimpan emas. Menyimpan emas itu tidak dikenai pajak, maka di sini untuk menghindari pajak secara pasif kita bisa melakukan dengan cara investasi emas. Oke, yang terakhir itu perlawanan aktif terhadap pajak. Nah, perlawanan aktif terhadap pajak itu adalah perlawanan yang inisiatifnya itu timbul dari wajib pajak itu sendiri. Nah, hal ini merupakan usaha atau perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap petugas pajak yang bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang dibayar. Ada dengan 3 cara. Yang pertama itu penghindaran pajak atau tax avoidance. Nah, di sini penghindaran pajak ini bisa dilakukan dengan cara yang pertama menahan diri supaya tidak bisa dikenai sanksi pajak, atau yang kedua pindah lokasi, dan yang ketiga penghindaran pajak secara yuridis. Maksudnya di sini perbuatan dengan cara sedemikian rupa sehingga perbuatan yang dilakukan itu tidak terkena pajak. Atau dengan cara pengelakan pajak atau tax evasion. Nah, di sini pengelakan pajak terjadi sebelum surat ketetapan pajak itu dikeluarkan. Hal ini merupakan pelanggaran undang-undang karena di sini
Pengelakan pajak di sini atau penyeludupan pajak di sini artinya menyembunyikan sebagian besar penghasilannya atau sebagian besar pendapatannya untuk tidak dikenai pajak. Dan yang terakhir itu adalah melalaikan pajak. Melalaikan pajak di sini artinya menolak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Di sini karena kita menolak berarti kita melanggar undang-undang kan. Kalau kita melanggar undang-undang artinya kita tidak patuh kepada negara dan ini bisa dikenai dengan sanksi hukum. Oke, sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, boleh silakan langsung ke forum diskusi di e-learning. Saya tunggu dan kita bisa diskusi di sana. Nanti akan saya jawab pertanyaan dari adik-adik semua. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.